Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali hari ini. Kita akan belajar akhlak terhadap lingkungan. Ayo kita belajar bersama. Akhlak terhadap lingkungan ada beberapa macam. Akhlak terhadap tetangga, teman sebaya, lingkungan, dan juga akhlak terhadap binatang. Nah, silahkan perhatikan gambar berikut. Gambar apa yaitu? Yaitu adalah dua orang yang bertetangga. Kalian semua pasti mempunyai tetangga. Kita hidup di dunia ini pasti berdampingan dengan orang lain. Dan yang paling dekat adalah tetangga. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tetangga? Tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kita. Jadi, tetangga merupakan saudara yang paling dekat dengan kita. Setiap hari pasti kita bergaul dengan tetangga. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan tetangga. Kita harus memuliakan tetangga. Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Selanjutnya adalah contoh-contoh akhlak kita terhadap tetangga. Yang pertama adalah kita harus menyapa jika bertemu. Yang kedua, harus saling membantu. Yang ketiga adalah menjaga kerukunan. Selanjutnya, kita harus selalu berbuat baik kepada tetangga. Dan yang terakhir adalah tidak boleh membeda-bedakan tetangga. Baik tetangga yang kaya maupun tetangga yang miskin, semuanya harus kita sayangi, semuanya harus kita muliakan. Ada yang tahu siapa itu? Itu adalah kalian dan teman-teman kalian, atau disebut dengan teman sebaya, yaitu seumuran. Dalam Islam, setiap anak muslim dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik, baik kepada teman sebaya maupun kepada teman yang usianya lebih tua dari kita. Pada dasarnya, setiap muslim itu suka berteman. Berteman dapat memberikan manfaat jika disertai dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, kita harus memiliki akhlak yang baik kepada teman. Dengan akhlak yang baik itu, contohnya adalah kita harus memilih teman berdasarkan akhlaknya, bukan karena hartanya. Jika kita berteman dengan teman yang baik, maka kita akan ikut menjadi baik. Dan sebaliknya, jika kita berteman dengan teman yang tidak baik, kita akan ikut tidak baik. Teman yang baik akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Lalu, apa saja ya akhlak kita terhadap teman sebaya? Yang pertama adalah menemani atau menolong teman kita saat tertimpa musibah. Contohnya, jika teman kita sedang sakit atau teman kita sedang terkena bencana alam, kita diwajibkan untuk menolong teman kita. Selanjutnya adalah kita mendukung atau memberikan semangat agar teman kita selalu berbuat baik. Yang ketiga adalah mengingatkan teman kita apabila berbuat salah. Jika teman kita berbuat salah, harus kita ingatkan ya. Jangan malah sebaliknya, ketika teman kita salah malah kita dukung. Kemudian kita harus juga setia kawan. Kemudian menghindari permusuhan. Karena Allah tidak suka orang yang suka bertengkar ataupun membenci temannya.
manfaat apa ya yang akan kita peroleh jika kita berbuat baik pada teman sebaya? Manfaatnya yang pertama adalah kita akan mempunyai banyak teman. Kemudian kita akan disukai teman, disayangi teman. Dan itu akan membuat kita menghindari permusuhan, terhindar dari permusuhan. Kemudian menyayangi teman berarti menyayangi diri sendiri. Dengan menyayangi teman berarti kita juga telah menyayangi diri kita sendiri. Lingkungan. Islam adalah agama yang sempurna. Semua kegiatan kita telah diatur dengan baik dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya tentang akhlak terhadap binatang dan tumbuhan. Mengapa Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak mulia terhadap alam? Jawabannya adalah karena manusia hidup berdampingan dengan alam. Lingkungan memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Manusia dapat makan, dapat minum, tempat tinggal, membuat pakaian karena adanya lingkungan alam. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat kerusakan terhadap alam. Sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus merawatnya dengan baik ya, supaya lingkungan alam kita tetap dapat kita nikmati dan kita lestarikan. Kemudian cara merawat lingkungan atau akhlak kita terhadap lingkungan adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang berserakan akan membuat lingkungan sekitar menjadi kotor dan bau. Karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian, menanam pohon di lahan kosong atau disebut dengan reboisasi. Semakin banyak pohon yang tumbuh, maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Dengan begitu, lingkungan alam akan semakin segar dan terpelihara. Yang ketiga adalah tidak boleh membuang sampah di sungai. Penyebab utama atau penyebab terbesar dari banjir adalah karena banyaknya sampah yang dibuang di sungai. Dan keempat adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. Selanjutnya adalah gambar apa itu? Iya, itu adalah gambar binatang atau binatang ternak atau binatang peliharaan. Binatang adalah termasuk makhluk ciptaan Allah yang harus dipelihara dan disayangi dengan baik. Binatang dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Menyayangi binatang juga merupakan akhlak yang terpuji. Ada yang tahu apa saja manfaat menyayangi binatang? Manfaat menyayangi binatang yang pertama adalah jika kita memelihara ayam, kita bisa mengambil telur dan dagingnya. Kemudian, kalau kita memelihara kuda, kita dapat menjadikan tenaganya sebagai alat transportasi. Yang ketiga adalah kulit dan bulu dari binatang dapat dijadikan pakaian. Dan terakhir, kotoran hewan pun juga memberi manfaat. Kotoran dapat dijadikan pupuk ataupun biogas. Akhlak terhadap binatang. Yang pertama adalah kita harus memberi makan dan minum. Jangan sampai hewan kita merasa kelaparan. Kalau kalian sendiri lapar, bagaimana rasanya? Tentu rasanya tidak nyaman. Karena itu, jangan membuat hewan kelaparan ya. Kita harus memberi makan dan minum sesuai waktunya. Yang kedua adalah menyediakan tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, menyembelih dengan cara yang benar.
pada saat akan menyembelih hewan, kita harus mengikuti tata cara syariat Islam. Jangan sampai hewan yang kita sembelih merasa kesakitan pada saat disembelih. Dan yang terakhir adalah tidak menyiksa dan menyakiti hewan. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami ya akhlak terhadap lingkungan dan cara-cara merawatnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.